Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, diringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing untuk bisa sampai di tempat yang mulia ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk melaksanakannya sampai ajal menjemput kita semuanya. Allahumma amin. Masih mengkaji surah Fussilat, surah 41 ayat 33 sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang menyeru kepada Allah dan telah mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidakkah sama kebaikan dan tidak juga kejahatan? Tolaklah dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah dia teman yang sangat setia. Tidaklah dipertemukan hal itu melainkan kepada orang-orang yang telah sabar, dan tidaklah ia dianugerahkan melainkan pemilik keberuntungan yang besar. Setelah ayat yang sebelumnya memuji kaum beriman yang konsisten, yang istiqomah, dan menyampaikan janji Allah tentang dukungan malaikat kepada mereka, ayat 33 sampai 35 ini melanjutkan pujian, tetapi kali ini bagi mereka yang beriman, yang konsisten, lagi berupaya membimbing pihak lain agar menjadi manusia-manusia muslim yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga melukiskan sikap kaum beriman yang benar-benar bertolak belakang dengan para pendurhaka, orang-orang kafir yang melakukan berbagai kegiatan
untuk menghalangi orang lain mendengar tuntunan Al-Quran. Dengan demikian ayat 33 bukanlah lanjutan dari ucapan malaikat. Ayat di atas menyatakan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang menyeru kepada Allah agar yang Maha Kuasa itu selalu diesakan, disembah, ditaati secara tulus, dan dia menyampaikan seruannya itu dalam keadaan telah mengerjakan amal yang soleh, sehingga seruannya semakin mantap, dan berkata kepada teman dan lawan yang taat dan yang durhaka bahwa sesungguhnya aku termasuk kelompok orang-orang yang berserah diri. Pastilah tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Dialah yang terbaik, dan dengan demikian dia tidak sama dengan para pendurhaka, dan memang tidaklah sama kebaikan dan pelakunya dengan kejahatan dan pelakunya. Dan tidak sama juga kejahatan dan pelakunya dengan kebaikan. Tolaklah sedapat mungkin kejahatan dan keburukan pihak lain dengan memperlakukannya dengan cara yang lebih baik, yakni dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau tak dapat, maka yang baik pun jadilah. Jika itu yang engkau lakukan, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan akan berubah sikapnya terhadapmu, sehingga seolah-olah dia telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik, yakni menghadapi keburukan dengan kebaikan, tidaklah dipertemukan, yakni dianugerahkan. Hal itu melainkan tidaklah dipertemukan, yakni dianugerahkan. Hal itu melainkan kepada orang-orang yang telah terbiasa sabar, yakni yang terus-menerus dengan kesabaran serta ketabahannya. Dan tidaklah ia dianugerahkan melainkan kepada pemilik keberuntungan yang besar dan kesucian jiwa yang luhur. Firman Allah, da'a ilallah, yang menyeru kepada Allah mengandung banyak macam dan peringkat. Peringkat pertama dan utama tentunya diduduki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang diberi gelar oleh Allah sebagai da'iyan ilallah, disusul oleh para ulama dan para cendekiawan yang tulus, ikhlas dan mengamalkan ilmunya, dan yang terjun ke masyarakat membimbing mereka. Semakin luas lapangan bimbingan, semakin tinggi pula peringkat da'i. Demikian juga sebaliknya, sampai sebagian ulama menyebut pengumandang azan pun termasuk dalam pengertian kata ini, walau yang diajaknya hanya seorang saja. Kata la yang berarti tidak, yang kedua yang terdapat pada potongan ayat wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dan tidak juga kejahatan, menjadi bahasan para ulama
Karena sepintas kata la yang kedua itu tidak diperlukan. Bukankah kita dapat berkata tidak sama kebaikan dengan kejahatan? Sementara ulama menilai kata la tersebut hanya berfungsi sebagai takkid, yakni penekanan makna ketidaksamaan itu. Ayat di atas tadi menggunakan kata adawah yang berarti permusuhan, bukan kata aduwun yang berarti musuh, agar mencakup segala macam permusuhan dan peringkatnya, dari yang rendah sampai yang tertinggi. Alhasil ayat ini menunjukkan untuk berusaha berbuat baik kepada lawan selama dia adalah seorang manusia, bukan setan. Karena permusuhan manusia kepada setan sifatnya abadi. Allah menyebut dalam satu ayat dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian para manusia. Karena itu kita berusaha untuk menjadikan setan sebagai musuh. Jangan sekali-kali menjadikan setan sebagai lawan, sebagai teman dalam kehidupan kita. Kata ahsan pada ayat di atas tidak harus dipahami dalam arti yang terbaik, tetapi yang baik pun dicakup olehnya. Memang kata tersebut berbentuk superlatif, tetapi bentuk tersebut dipilih untuk lebih mendorong menghadapi keburukan dengan kebaikan. Sehingga termasuk amal yang sangat utama adalah memperlakukan dengan baik orang-orang yang telah memperlakukan buruk kepada kita. Kita tetap bersedekah kepada orang-orang yang pelit kepada kita. Itu adalah sebuah amalan yang sangat utama, karena itu tidak mudah bisa kita lakukan. Kita tetap baik kepada orang yang seringkali tidak baik kepada kita. Kita tetap dermawan, loman, mudah memberi kepada orang-orang yang sangat pelit kepada kita, juga kepada orang lain. Ayat di atas menjelaskan betapa besar pengaruh perbuatan baik terhadap manusia walau terhadap lawan. Sementara cendekiawan menguraikan mengapa ayat di atas menggunakan kata faiza, maka tiba-tiba, dan mengapa pula orang yang tadinya merupakan musuh tiba-tiba menjadi teman yang sangat akrab. Dalam buku pengantin Al-Quran, penulis mengemukakan bahwa perasaan adalah kumpulan dari emosi. Emosi adalah situasi kejiwaan yang mendorong untuk melakukan sesuatu namun bersifat sementara. Sedang perasaan berkaitan dengan suatu objek yang dialami berdasar pengetahuan dan pengalaman. Perasaan adalah kumpulan dari sekian banyak emosi yang terjadi secara teratur dan tertuju kepada satu objek. Kebencian yang menyelimuti perasaan seorang murid kepada guru misalnya terbentuk pertama kali dengan emosi takut kepadanya saat ia menemukan sang guru bersikap kasar atau menghardiknya. Kemudian emosi ini bergabung dengan emosi-emosi lainnya seperti marah jika ia menjatuhkan hukuman, harapan agar ia tak hadir mengajar, serta bergembira jika ia mendapat musibah. Demikian juga sebaliknya. Jiwa manusia sangat ajaib, sangat aneh. Tidak jarang menyangkut
satu objek pun hatinya bersikap kontradiktif. Sampai-sampai setiap perasaan betapapun agung dan luhurnya tetap mengandung benih-benih perasaan yang bertolak belakang dengannya. Perasaan mempunyai logika yang berbeda-beda dengan logika akal, karena akal tidak dapat menggabung dua hal yang bertolak belakang. Karena itu tidak ada cinta tanpa benci, tidak ada juga rahmat tanpa kekejaman. Demikian tulis Syekh Hamid Toha Al-Kasyaf, guru besar psikologi Universitas Al-Azhar Mesir. Tentu kecuali cinta rahmat ilahi, karena memang substansinya berbeda dengan cinta dan rahmat dari makhluk. Kata yulaqqaha terambil dari kata laqiya yang berarti bertemu. Bentuk kata yang digunakan ayat ini adalah bentuk pasif dan mudhari'. Dengan demikian secara harfiah kata tersebut berarti dipertemukan. Maksudnya menolak kejahatan dengan kebajikan adalah satu sifat yang sangat terpuji. Ia tidak dipertemukan dengan seseorang kecuali yang telah terbiasa mengasah jiwanya dengan kesabaran. Penggunaan kata ini serta bentuk mudhari' itu mengandung isyarat agar setiap orang berusaha secara terus-menerus untuk mengasah jiwanya sehingga dapat meraih kebajikan itu. Kata hadzun sama dengan kata nasib atau yang berarti bagian atau perolehan. Sementara ulama membatasinya dalam pengertian bagian atau perolehan kebajikan. Dari sini ia dipahami dalam arti keberuntungan. Terlepas apakah bahasa menggunakannya dalam arti bagian secara mutlak, kebajikan atau keburukan, namun yang dimaksud oleh ayat ini adalah perolehan kebajikan, yakni keberuntungan. Perlu dicatat bahwa anjuran memberi maaf atas kesalahan orang lain serta bersikap bersahabat kepadanya adalah dalam kaitan kesalahan yang tertuju kepada pribadi seseorang, bukan kesalahan dan kedurhakaan terhadap Allah dan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai seorang yang amat pemaaf. Tetapi jika hak Allah telah dilecehkan, ketika itu beliau marah dan tampil meluruskan kedurhakaan itu dengan tegas, walau tetap dengan cara yang bijaksana. Ayat 36, wa imma yanzaghannaka asy-syaitanu nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan menggodamu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana cara yang harus ditempuh guna memperoleh kebajikan, antara lain dengan menampik kejahatan dengan kebajikan, serta setelah menjelaskan pula dampak positifnya, antara lain beralihnya permusuhan menjadi persahabatan yang sangat akrab. Kini ayat di atas memberi peringatan tentang hambatan yang mungkin dialami guna memperolehnya serta cara mengatasi hambatan itu. Ayat 36 ini bagaikan menyatakan
Jika engkau berhasil menghadapi kejahatan dengan kebaikan, sungguh itulah yang diharapkan. Dan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau siapapun engkau, jika setan menggodamu dengan suatu godaan, yakni mendorongmu untuk melakukan suatu aktivitas yang tidak terpuji, misalnya mendorongmu untuk membalas dendam terhadap orang yang melukai hatimu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada setan untuk mengulangi upayanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, termasuk mendengar permohonanmu, lagi maha mengetahui apa yang dilakukan oleh siapapun, termasuk setan. Kata yang zagonnaka terambil dari kata nazago, yang berarti menusuk kulit dengan tangan atau mencambuk dengan cemeti. Ia diartikan juga masuk ke sesuatu untuk merusaknya. Pelaku dari kata ini biasanya adalah setan. Dari sini ia biasa diartikan bisikan halus setan atau rayuan dan godaannya untuk memalingkan dari kebenaran. Nazago yang bersumber dari setan adalah bisikannya ke dalam hati manusia sehingga menimbulkan dorongan negatif dan menjadikan manusia mengalami suatu kondisi psikologis yang mengantarnya melakukan tindakan tidak terpuji. Sifat yang terlalu membisikkan kepada seorang untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain ini bisa dilakukan oleh setan yang memang tidak terlihat oleh indera kita, atau juga sifat itu bisa masuk pada seseorang, sehingga di dalam surah An-Nas yang terakhir, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bisikan-bisikan jelek bagaimana setan itu bisa berupa jin yang tidak terlihat, juga bisa berupa manusia, sehingga bisa setan dalam arti sifat yang jelek itu bisa tidak terlihat dalam arti dilakukan oleh makhluk jin atau bisa juga dilakukan oleh manusia. Ayat di atas memerintahkan agar segera memohon perlindungan Allah begitu terasa adanya gangguan. Ini karena jika gangguan itu dibiarkan, setan akan lebih agresif sehingga melahirkan ide dalam benak yang dapat mendorong nafsu untuk bekerja sama dengan setan sehingga manusia akan terjerumus. Dengan memohon perlindungan Allah, seseorang diharapkan akan mengingat pesan-pesannya, antara lain tentang permusuhan setan dan tipu dayanya, sehingga ini akan sangat membantunya menghindari gangguan itu. Di sisi lain, kemampuan setan mengganggu pada hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan meminta perlindungan Allah yang Maha Kuasa itu akan memberi perisai kepada si pemohon sehingga ia terpelihara dari gangguan setan. Ini serupa dengan anjing yang menggonggong ketika kita berkunjung ke rumah seseorang. Tidak mudah kita menghentikan gonggongannya, tetapi bila kita meminta bantuan tuan rumah atau pemilik anjing itu, dengan sedikit isyarat saja dari pemilik rumah itu, anjing itu akan segera berhenti menggonggong dan mengganggu kita. Karena itu setiap saat kita harus selalu bermohon pada Allah dengan
mengucapkan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan permohonan itu insyaallah kita akan dijauhkan oleh Allah, dan kita yakin Allah akan menjauhkan kita dari gangguan-gangguan setan, sehingga akan dengan mudah kita terus berada pada jalan-jalan kebenaran dan kebaikan. Ayat berikutnya insyaallah nanti akan kita kaji pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberi kesempatan hidup dan umur panjang pada kita dan sehat, sehingga kita terus bisa berikhtiar memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru yang telah memberikan ilmu pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim aba'ana wa sallim ummahatana wa sallim ulama'ana wa sallim zu'ama'ana min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah